Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari baru Sabtu 8 Februari 2025, pekan biasa yang keempat. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Setiap hari kita menjalani hidup dengan berbagai aktivitas, bekerja, mengurus keluarga, melayani di lingkungan atau di gereja, dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Seringkali kita merasa lelah, baik secara fisik maupun batin. Dalam situasi seperti ini, firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan yang luar biasa. Dalam Injil hari ini, para rasul kembali kepada Yesus setelah menjalankan tugas perutusan mereka. Mereka datang dengan penuh sukacita, tetapi juga dengan kelelahan. Yesus yang penuh belas kasih melihat bahwa mereka membutuhkan waktu untuk beristirahat. Maka ia berkata, "Mari ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Tuhan Yesus tahu bahwa manusia bukanlah mesin yang bisa bekerja terus-menerus tanpa henti. Kita membutuhkan waktu untuk berhenti, waktu untuk merenung, waktu untuk memperbaharui kekuatan rohani kita. Namun, seringkali kita justru mengabaikan kebutuhan ini. Kita sibuk dengan pekerjaan, dengan urusan duniawi, dan bahkan dengan pelayanan, tetapi lupa untuk mengisi diri kita kembali dengan kehadiran Tuhan. Bagaimanakah dengan pengalaman pribadi kita? Apakah kita memberi waktu untuk beristirahat bersama Tuhan dalam doa dan dalam permenungan harian kita? Apakah kita menyediakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita? Bapak Ibu, saudara-saudariku, serta orang muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya, untuk beristirahat di dalam kasih-Nya, dan menemukan kembali kekuatan sejati dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus dan para murid berusaha mencari tempat yang tenang,
orang-orang tetap mengikuti mereka. Melihat kerumunan yang besar, Yesus tidak merasa terganggu atau marah. Sebaliknya, Injil mencatat hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Yesus melihat kehausan spiritual yang dialami oleh orang banyak. Mereka mencari makna hidup, mencari pengharapan, mencari seorang yang bisa menuntun mereka. Maka Yesus tidak menolak mereka, tetapi justru mengajarkan banyak hal kepada mereka. Begitu pula dengan kita. Terkadang kita seperti domba yang kehilangan arah. Kita merasa bingung, kita gelisah, atau bahkan tersesat dalam kehidupan kita. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan selalu melihat kita dengan kasih-Nya. Ia tidak pernah meninggalkan kita, melainkan selalu membimbing dan menuntun kita kepada kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan pertama, surat kepada orang Ibrani mengajarkan kita tentang persembahan yang sejati. Marilah kita oleh Yesus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan syukur yang kita lakukan kepada Tuhan, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ini berarti bahwa setiap hari kita dipanggil untuk hidup dalam syukur. Persembahan terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan bukan hanya doa atau materi, tetapi juga hati yang penuh kasih, ketaatan, dan pelayanan kepada sesama. Bagaimanakah kita bisa mewujudkannya? Untuk bisa mewujudkannya, kita bisa lakukan dalam wujud mengasihi tanpa syarat, seperti Yesus mengasihi kita. Yang kedua, dan hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita. Yang ketiga, dan melayani sesama, terutama mereka yang membutuhkan perhatian dan kasih. Hidup yang demikian adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dan beristirahat dalam kasih-Nya. Ia adalah gembala yang baik, yang selalu membimbing dan menguatkan kita. Mari kita menanggapi undangannya dengan hati penuh syukur, dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Tuhan selalu menanti kita. Mari kita datang dan beristirahat dalam kasih Tuhan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.